Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kepanduan, dasar filsafat, metode kepanduan, prinsip-prinsip kepanduan, faktor pendidikan kepanduan, dan sejarah Pramuka dan Hizbul Waton di Indonesia. Pramuka Dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907 yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Aids to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsea. Pulau Bronsea merupakan pulau terbesar di pelabuhan Poel d'Or, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boy yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boy. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya Agnes Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girls Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girls Scouts. 4 tahun kemudian, pada 1916 didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920 diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pula lah Baden-Powell diangkat sebagai pandu sedunia, Chief Scout of the World. Dasar filsafat metode kepanduan. Filsafat metode kepanduan berlandaskan pada konsep bahwa seseorang dapat mencapai perkembangan pribadinya melalui pendidikan yang melibatkan kegiatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Metode kepanduan didasarkan pada beberapa dasar filsafat, yaitu 1. Metode belajar melalui pengalaman. Kepanduan menggunakan pendekatan belajar langsung melalui pengalaman dan praktek. Melalui kegiatan lapangan, peserta didik dipersiapkan untuk menghadapi tantangan hidup dan mengembangkan keterampilan serta kemampuan dalam berbagai bidang. 2. Pembelajaran mandiri. Gerakan pramuka mendorong kemandirian dan inisiatif dalam proses pembelajaran. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengambil inisiatif sendiri, belajar mandiri, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. 3. Pembelajaran dalam tim kepanduan. Mengajarkan nilai-nilai kerjasama dan kerjasama tim. Peserta didik belajar untuk bekerja sama dalam kelompok, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan menghargai perbedaan dalam pelaksanaan. Kegiatan gerakan pramuka harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut ini. Keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa peduli akan tanah air dan bangsa, sesama manusia dan alam sekitarnya,
rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, patuh dan taat pada kode kehormatan pramuka. Dalam pendidikan, kepanduan pramuka terdapat 5 faktor pendidikan, yaitu dasar dan tujuan pendidikan, pendidikan anak didik, lingkungan pendidikan, serta bahan pendidikan. 1. Dasar dan tujuan pendidikan. Adapun dasar pendidikan kepanduan meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020, Kapres RI Nomor 238 Tahun 1961, Kapres RI Nomor 118 Tahun 1961, Kapres RI Nomor 24 Tahun 2009, dan Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009. Sedangkan tujuan pendidikan kepanduan adalah memiliki pribadi yang berakhlak, beriman, berjiwa Pancasila, menjunjung nilai-nilai luhur, serta patuh pada NKRI. 2. Pendidikan memiliki 4 tumpu sendi, yaitu belajar untuk mengetahui, berbuat hidup bermasyarakat, dan menjadi seseorang. 3. Anak didik merupakan peserta didik yang termasuk dalam proses pendidikan. 4. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan suatu tempat terjadinya proses pendidikan. Adapun lingkungan kegiatan kepramukaan sering diadakan. Bahan pendidikan merupakan bahan yang digunakan guna membantu guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Adapun penggunaan bahan ajar pada kepanduan dengan menyokong dalam pencapaian keberhasilan guru dalam mengajar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.